Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tadi ditampilkan bahwa tema pada sore hari ini adalah tentang penyesalan kekal. Apa itu penyesalan? Penyesalan adalah sebuah perasaan yang sedih ketika kita gagal memanfaatkan kesempatan yang seharusnya bisa kita pergunakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 31, nanti kita akan baca bersama, menyinggung tentang hal yang mungkin bagi sebagian orang itu adalah hal yang mungkin tidak enak untuk didengar, sensitif bagi sebagian orang. Karena saya pernah ditegur oleh seorang tante, ya usianya memang di atas jauh sekali ya. Sebelumnya memang bukan dari Kristen. Nah, dalam kepercayaan yang dahulu, bicara tentang kematian adalah suatu hal yang istilahnya saru atau gak ilok ya. Tetapi dalam Tuhan sebenarnya ini adalah suatu hal yang sebenarnya adalah anugerah Tuhan untuk menggenapi sebuah rencana Allah yang sifatnya adalah sempurna dan kekal. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita lihat di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saya akan bacakan saja supaya kita bisa hemat waktu. Lukas 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin. Kita bicara tentang yang namanya penyesalan. Ya, intermezzonya, kalau nasi ditambahin beras ditambahin terlalu banyak air, akhirnya nasi itu menjadi bubur. Akhirnya penyesalannya yang terjadi adalah penyesalan 1 hari. Karena sepanjang hari akan makan bubur. Kalau kita salah potong rambut, akhirnya menyesal selama 1 bulan. Karena menunggu rambut baru bisa digunting lagi. Kalau misalnya kita sebagai pelajar tidak mau belajar, akhirnya gagal naik kelas, maka selama 1 tahun kita akan menyesal. Bila kita salah memilih jodoh, yang terjadi adalah menyesal sepanjang umur hidup kita. Tapi yang tragis adalah kalau kita salah memilih Tuhan dan Juru Selamat,
maka penyesalannya adalah penyesalan yang kekal atau abadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada yang menganggap bahwa kisah orang kaya dan Lazarus ini hanya semacam simbol atau semacam gambaran. Tetapi firman Tuhan sebenarnya tidak mengatakan apapun kecuali saya meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang real atau nyata. Karena ada tokoh-tokoh yang memang ada. Tidak mungkin Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran, kemudian menggunakan perumpamaan tokoh-tokoh yang memang Abraham ada. Lazarus juga ada. Lazarus artinya Tuhan menolong. Ada semua tokoh-tokoh itu. Dan ini ada sebuah gambaran yang bukan sekedar dongeng. Tapi juga bukan mengajarkan bahwa kita masuk di dalam sebuah teologi yang namanya penderitaan. Tidak juga, nanti saya akan terangkan. Nah, ada dua orang yang berbeda nasib. Kontradiksi nasibnya. Orang kaya dalam ayat 19 dikatakan yang selalu berpakaian mahal. Jubah ungu, kain lenan. Tapi di sisi lain ada seorang yang miskin, sangat miskin. Miskinnya keterlaluan, saudara. Jadi di dalam Alkitab kalau kita pelajari ada dalam bahasa aslinya, miskinnya dia ini berbeda dengan miskinnya janda yang Tuhan Yesus lihat ketika dia memberikan persembahan, 2 peser. Miskinnya Lazarus ini sangat-sangat miskin. Sampai dikatakan apa? Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan anjing-anjing datang menjilati borok-boroknya. Satu sisi, orang dengan kekayaannya itu, dia menggunakan pakaian yang sangat mahal, jubah yang sangat mahal, tapi di sisi lain ada orang yang untuk beli pakaian yang layak, tidak bisa. Sehingga lukanya terbuka, membeli perban saja tidak bisa, dijilati anjing-anjing. Jadi itu kontradiksinya. Tiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Mungkin makan, wah dengan apa saja dia bisa beli. Tapi di sisi lain, Lazarus, dia makan dari sisa makanan dari orang kaya itu. Dari apa yang dibuang dari meja orang kaya itu. Saya kalau kita pelajari dalam buku dari penafsir Alkitab bernama William Barclay, orang Israel, orang-orang kaya, ketika mereka itu makan-makan begitu, maka mereka tidak menyiapkan serbet atau kain lap. Tapi mereka siapkan roti yang untuk mengelap. Ketika mereka makan, tangannya kotor, mereka mengambil roti, dan roti itu dipakai untuk mengelap tangannya yang kotor, dan setelah itu rotinya dibuang. Nah, roti yang dibuang inilah yang dimakan oleh Lazarus. Jadi demikian menderitanya Lazarus ketika dia hidup di dunia. Orang itu memiliki, pasti rumahnya besar. Karena dia biarkan saja Lazarus itu diam di tepi pintu rumahnya. Jadi dia tidak terganggu sama sekali. Kalau rumahnya kecil, ada orang setiap hari nongkrong di situ, pasti dia usir. Tapi rumahnya besar, maka dia tidak peduli. Ada orang di sana, bahkan Lazarus bisa tinggal di situ, setiap hari ngemper lah istilahnya di depan pintu rumahnya. Nah, ini adalah suatu perbedaan secara kasat mata, bagaimana kontradiksinya kehidupan orang kaya dan orang yang sangat miskin bernama Lazarus. Kemudian mereka sama-sama mati. Lazarus mati lebih dahulu, tiba di pangkuan Abraham. Tidak lama kemudian, orang kaya juga mati. Rupanya orang kaya, orang miskin, sama. Nasibnya adalah calon mati. Ya, statusnya adalah calon mati. Semua orang sedang dalam antrian menuju ke sana. Dan sama-sama dikubur. Lazarus bukan berarti tidak ada yang mengurus. Karena Alkitab mengatakan sama-sama dikubur. Nah, dari sinilah terjadi pembalikan keadaan. Alkitab menggambarkan bahwa Lazarus yang dahulunya menderita di bumi, itu akhirnya dia berada di pangkuan Abraham, sementara orang kaya itu menderita nestapa, sengsara, dan kesakitan di alam maut.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, keadaannya sangat klasik menggambarkan bagaimana dalam kehidupan ini, kita jangan hanya melihat hal-hal yang kelihatan. Kita hanya fokus kepada hal yang fana. Tapi, biarlah kita sadar bahwa Alkitab pun mengajarkan supaya kita melihat ada hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang bisa saja berbalik keadaan ketika kita menjalani kehidupan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pelajaran apa dari perikop yang baru saja kita baca? Pelajarannya adalah pertama ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian itu nyata. Kehidupan setelah kematian itu real. Karena Alkitab sendiri yang menjelaskan kepada kita. Saya memiliki seorang teman, ya dia mengatakan bahwa saya sih percaya sama Tuhan, ya, tapi saya bukan ateis, saya agnostik, ya, istilah dia. Dan dia tidak peduli bagaimana kehidupannya dia, yang penting dia jalani saja kehidupan, nanti dia kemana, setelah dia mati, dia tidak peduli. Nah, banyak orang kadang-kadang masa bodoh dengan kesempatan yang sebenarnya dia bisa jalani di muka bumi ini. Karena dia apa? Mungkin dia pernah kecewa, dia mungkin pernah tersandung dengan orang Kristen, dengan mungkin juga hamba Tuhan. Akhirnya dia, walaupun dalam keluarga Kristen, dia satu-satunya orang yang masa bodoh dengan Tuhan. Padahal kehidupan setelah kematian itu nyata. Bapak Ibu dikasih Tuhan, paling penting sebagai orang percaya, kita yakin bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, adalah pegang terus janji keselamatan dari Tuhan. Sebab kehidupan yang fana di dunia ini akan berakhir. Dan kita akan masuk di dalam kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan kita di dunia cuma 70-80 tahun, tapi setelah itu kita masuk di dalam kehidupan yang kekal, abadi, selama-lamanya. Dan inilah poinnya di mana ketika kita harus mengambil keputusan yang benar saat kita masih ada di dunia ini. Orang kaya ini adalah gambaran sebagai orang yang bukan percaya. Sekalipun dia orang Yahudi. Dari mana kita tahu dia bukan orang Yahudi? Karena dia memanggil Abraham, Bapak Abraham. Artinya dia keturunan Yahudi. Tetapi seandainya dia tidak percaya, dia bukan orang pilihan, maka dia bukanlah termasuk orang yang diselamatkan. Alkitab secara keseluruhan menjelaskan bahwa satu-satunya jalan supaya kita bisa menerima anugerah keselamatan adalah melalui Tuhan Yesus. Melalui Tuhan kita Yesus, kita diselamatkan. Kenapa dia bisa ada di tempat yang penuh penderitaan, penuh nestapa, kesakitan itu? Karena dia bukan orang yang dipilih untuk diselamatkan. Orang kaya itu, namanya juga tidak disebutkan dalam Alkitab. Oleh karena itu penting sekali setiap kita untuk menyadari bahwa, meyakini bahwa nama kita sudah ada di dalam kitabnya Tuhan. Ada di dalam kitab kehidupan. Di dalam kitab Wahyu 20 ayat 15 firman Tuhan mengatakan demikian. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kenapa orang kaya itu ada di dalam tempat yang penuh dengan penderitaan dan nestapa? Karena namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan. Yakinkan saudara, bahwa setiap kita, nama kita sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. 29 tahun yang lalu ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan mungkin bagi setiap kita juga begitu. Apa doa kita yang pertama? Aku menerima Engkau, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupanku. Dan sejak saat ini aku percaya bahwa namaku sudah tercantum di dalam kitab kehidupan. Hari-hari kita, bahkan sebelum kita dilahirkan di dunia ini, apa yang akan kita jalani, itu sudah ditulis di dalam kitabnya Tuhan. Makanya orang kaya itu tidak disebutkan namanya, karena sebenarnya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa dia tidak dikenal.
Dia bukan orang yang dipilih untuk diselamatkan. Sementara Lazarus, sekalipun keadaannya seperti itu, tapi dia diselamatkan oleh Tuhan karena Lazarus sudah dipilih dan namanya ada di dalam kitab kehidupan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, selanjutnya apa lagi? Orang kaya ini ya memang dia pendosa. Bukan berarti kita orang yang sudah dipilih Tuhan, kehidupan kita ini 100% suci, benar dan tidak bisa berbuat dosa. Namun orang kaya ini juga melakukan dosa yang kalau misalnya kita pelajari, ya, dan tentu menjadi pelajaran buat setiap kita, sebagai anak Tuhan, orang yang sudah dipilih Tuhan, supaya kita jangan berdosa seperti orang kaya ini. Dia tidak berdosa mengusir Lazarus. Dia tidak melempari Lazarus yang suka nongkrong di depan pintu rumahnya. Dia tidak menghalangi, ya, Lazarus tidur di situ. Tetapi dosa dari orang kaya ini adalah dia tidak peduli dengan Lazarus. Dosanya adalah dosa secara pasif. Di dalam kitab Yakobus 4 ayat 17 dikatakan apa? Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau kita bicara tentang dosa kan tidak sekedar bahwa kita melawan perintah Allah, melawan hukum Allah. Tetapi dosa artinya kita meleset dari sasaran yang Tuhan tentukan. Tahu harus berbuat baik tapi tidak melakukan. Dia sudah berdosa. Makanya ini diserap juga kan, kalau di dalam dunia hukum di Indonesia, itu ada namanya delik. Ya, delik itu ada dua. Orang bisa dipersalahkan karena dua hal. Pertama, kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang. Mencuri, membunuh, merampok, ya itu adalah disebut delik komisi. Jadi dipersalahkan karena melakukan sesuatu. Tapi kita juga bisa dipersalahkan kalau kita tidak melakukan sesuatu. Di depan kita ada orang tenggelam, dan kita diam-diam saja, tidak berbuat apa-apa, kita bisa dipersalahkan. Itu delik omisi. Jadi kebalikannya. Ya kalau dalam Alkitab itu dapat dinamakan dosa pasif. Tahu harus berbuat baik, tapi masa bodoh, cuek, itu dosa di mata Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh orang kaya itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita perkuat lagi di dalam Injil Matius 25 tentang penghakiman terakhir. Dalam Injil Matius 25 ayat yang mulai ayat ke-31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya kelak, maka dia akan menghadapkan semua orang, menghakimi semua orang, dan kemudian akan memisahkan mereka seperti domba dan kambing. Domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Dan kemudian kepada orang-orang benar itu, Tuhan mengatakan, terimalah kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ketika aku orang asing, engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku dalam penjara, engkau menjenguk aku. Dan orang benar itu mengatakan, Tuhan, kapan kami melihat engkau haus, lapar, engkau sakit, engkau orang asing, engkau dalam penjara. Dan Tuhan mengatakan, ketika engkau melakukan untuk salah seorang saudaramu yang paling hina, engkau sudah melakukannya untuk aku. Dan kemudian kepada orang-orang yang ada sebelah kiri, Tuhan mengatakan, masuklah ke dalam api yang kekal. Sebab ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, engkau tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku sakit, engkau tidak melawat aku. Ketika aku dalam penjara, engkau juga tidak menjenguk aku. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Pertanyaannya sama, orang-orang yang sebelah kiri itu. Kapan kami melihat engkau lapar, haus, telanjang, sakit, dan dalam penjara?
Sesungguhnya, kata Tuhan, ketika engkau tidak melakukan untuk salah seorang saudaramu yang paling hina, engkau tidak juga melakukannya untuk aku. Dan akhirnya masuklah mereka dalam api yang kekal. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah yang dilakukan oleh orang kaya. Melakukan dosa secara pasif. Oleh karena itu, firman ini juga menggugah setiap kita. Untuk kita lebih peduli kepada sesama kita. Ketika kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sesungguhnya firman ini juga mendorong setiap kita untuk lebih peduli. Sebagai tanda bahwa kita adalah orang, sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Yang setuju mengatakan amin. Jadi orang kaya ini masalahnya apa? Jelas kan? Satu, karena dia tidak percaya. Buktinya apa? Ketika disampaikan, baiklah mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi. Tidak, Bapak Abraham. Wah, langsung dibantah dengan tegas. Tidak. Kalau saja ada mujizat, kalau saja ada orang bangkit dari antara orang mati, mereka akan percaya. Jadi, sudah berbeda dengan maksud daripada firman Tuhan. Dan kemudian, orang ini namanya juga tidak dalam kitab kehidupan. Tidak ditemukan. Dan yang ketiga, dia tidak peduli dengan sesama. Ayat 26, firman Tuhan mengatakan demikian. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Yang kedua, penyesalan setelah mati tidak ada gunanya. Ketika kita sudah menerima bagian dalam kekekalan, penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Sebab keadaannya adalah yang permanen. Keadaannya sudah tetap fix, tidak bisa diubah lagi. Oleh karena itu, selama kita hidup di dunia ini, pergunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Amin. Waktu kita mati, kesadaran tetap ada, firman Tuhan mengajarkan. Jangan seperti tadi teman saya yang saya gambarkan itu. Kalau kita mati, ya kita tidak tahu kok seperti apa. Paling ya seperti orang, ya nggak ingat apa-apa, udah rasanya udah kita seperti apa. Jadi udah, yang dia pikirkan itu memang sudah jauh berbeda. Karena masa bodoh, cuek dengan keadaan nanti. Yang dia pikiri adalah hari-hari yang dia harus jalani di dalam kehidupan di dunia ini. Sangat disayangkan. Padahal seorang yang berpendidikan tinggi, intelektual, menjadi orang yang masa bodoh. Dengan hal-hal yang sebenarnya menentukan hidupnya di dalam kekekalan nanti. Firman Tuhan mengajarkan, waktu kita mati, kesadaran kita tetap ada. Orang kaya itu masih ingat kepada, aku punya 5 saudara. Dan mereka belum pernah mendengar kabar baik. Dan ketika pada saat itu kita juga ingat, aduh aku masih punya saudara-saudara ini. Nggak ada lagi kesempatan. Tapi sementara bagi Lazarus, ya, kalau tadi dikatakan bahwa Lazarus sudah menerima yang buruk di dunia, sementara orang kaya ini sudah menerima yang baik. Bukan berarti ini meneguhkan teologi penderitaan. Artinya, udahlah, biar kita miskin di dunia, yang penting kita bahagia di sorga. Lagu lama kan selalu begitu. Padahal seharusnya tidak ada hubungannya. Yang paling penting adalah tidak selalu kita memahami ya bahwa orang yang diberkati di dunia ini, ya, kaya raya, itu sebenarnya benar-benar orang pilihan Allah. Sisi lain, ekstrimnya kan, kalau aku miskin, kalau aku menderita, berarti aku yang mempunyai surga. Tidak ada hubungan. Ya. Abraham contohnya, dia kaya. Ishak, Yakub, semua keturunan Abraham adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Tapi dia ada di Firdaus, dia ada di surga. Kenapa Lazarus harus menjalani itu? Itu semua hak prerogatif Tuhan. Yang penting setiap kita, pada saat kita hidup di dunia ini, lakukan yang terbaik. Dalam pekerjaan, lakukan yang terbaik. Dalam pelayanan, lakukan yang terbaik.
Yang masih studi, masih sekolah, lakukan yang terbaik. Saya percaya bahwa Tuhan memberkati kehidupan setiap kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Lazarus akhirnya mati, dia ada di dalam pangkuan Abraham. Dia bersukacita. Nah, oleh karena itu saya mau mengatakan kalau kita satu ketika sebagai orang percaya harus melewati kehidupan ini, masuk di dalam kehidupan selanjutnya. Kemudian ada keluarga kita yang sangat susah, sangat bersedih karena ditinggal. Kemudian kita juga menghibur dan mengatakan, aduh selamat jalan saudaraku. Kita tidak perlu mengatakan dia selamat jalan. Selamat tiba di sorga. Udah sampai di sorga duluan. Dia bukan jalan-jalan 40 hari, 1000 hari dia keliling-keliling, pesiar gitu, tidak ada. Tiba di sorga. Seperti orang yang disalib. Dia ingat, dia minta supaya Tuhan mengingat dia. Dan Tuhan katakan apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Sampai di Firdaus. Ya. Kematian bukan sial, bukan kutuk, bukan apes buat orang percaya. Ya, tapi bukan berarti pengen cepet-cepet mati. Selama aku hidup, berarti aku bekerja menghasilkan buah. Tapi kalau aku mati, dipanggil Tuhan satu hari nanti, itu adalah sebuah keuntungan. Nah ini paradigma orang percaya seperti itu. Kalau kita ngomong kematian, aduh jangan ngomong mati deh. Itu apes, itu sial. Loh, padahal ngakunya orang percaya. Nah kadang-kadang masih kontradiksi karena dipengaruhi dengan kepercayaan-kepercayaan lalu, tahyul-tahyul masa lalu. Kita harus melihat konteksnya, jangka panjang kekekalan yang Tuhan sudah siapkan buat orang percaya. Filipi 1:21. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mana yang lebih baik aku tidak tahu. Tapi aku tahu bahwa ketika aku hidup, maka aku harus bekerja dan menghasilkan buah. Jadi, mana yang aku pilih aku tidak tahu. Yang penting, kita lakukan yang terbaik selama kita hidup di dunia ini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kematian juga jangan dikatakan gini, aduh kasihan ya. Yang dikasihani adalah yang masih hidup di dunia ini. Orang percaya ketika dipanggil Tuhan, dia sudah bahagia bersama dengan Bapa di surga. Sementara kita yang hidup ini yang masih harus terus berjuang di dalam kehidupan. Gitu. Kemudian yang terakhir, ayat 30 sampai ayat 31, firman Tuhan mengatakan demikian. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Yang terakhir adalah, percaya firman Tuhan melebihi apapun. Seringkali kita terpengaruh harus dengan fenomena. Seperti Thomas kan imannya seperti itu. Kalau aku tidak melihat, tidak mencucukkan jariku kepada tangan yang berlubang paku itu, aku tidak percaya. Nah, fenomena-fenomena itu. Padahal firman Tuhan sudah genap. Firman Tuhan adalah pegangan kita. Firman Tuhan kekuatan kita. Sekalipun aku belum melihat mujizat, aku tetap percaya kepada Tuhan. Nah itu seharusnya. Jangan pernah lagi mengatakan, aku melihat mujizat lebih dahulu, baru aku percaya kepada Tuhan. Nah, iman kita adalah iman sekalipun, walaupun aku belum melihat, aku tetap percaya. Aku mempercayakan diriku kepada Tuhan Yesus yang memelihara hidupku. Nah, itu. Jadi, pola pikir, paradigma kita sebagai orang percaya harus terus bertumbuh, mengenal Dia lebih baik. Tuhan mau supaya setiap kita bertumbuh secara iman. Bukan lagi iman yang kanak-kanak, tapi iman yang dewasa. Iman yang dewasa ini apa? Firman adalah pegangan satu-satunya. Firman adalah standar hidup orang percaya. Tadi dikatakan apa? Sekalipun ada orang bangkit dari orang mati, kalau mereka tidak percaya pada firman, mereka juga tidak akan percaya. Ya.
Yesus telah mati, dia dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, dan dia menyediakan tempat buat setiap kita di surga nanti. Oleh karena itu, mari kita jalani kehidupan kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Selama masih ada waktu, selama ada kesempatan, saya juga tidak terasa sudah kepala 5 sekarang. Dulu saya masih ingat sepertinya ya, kepala 2 gitu ya, masih umur 20-an itu baru aja lewat. Tiba-tiba anak-anak saya sudah besar-besar, Mary Beth ini yang lahir 16 tahun yang lalu, tahu-tahu udah besar, cepat sekali. Dan fisik juga tidak sama seperti dulu. Kadang-kadang bisa sakit di sini, besoknya bisa ganti. Nggak tahu saudara ngalamin enggak? Padahal saya masih olahraga loh. Tapi kadang loh, ini gampang keseleo. Kadang-kadang lambungnya juga bisa sakit. Ini tiba-tiba tengkuk berat. Ya itu. Dan kesempatan ini saya pergunakan sebaik-baiknya. Kalau saya belajar dari Pak Willy, kejar setoran. Kalau ada pelayanan, lakukan sebaik-baiknya. Sebisanya lah. Ya, sebisa mungkin kita harus semangat, kita harus terus berapi-api, berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Sehingga kesimpulan yang terakhir adalah, kalau kita menyadari bahwa kita sebagai orang percaya, maka kehidupan dan kematian itu adalah sebuah anugerah. Tapi bagi orang yang tidak percaya, mungkin dia merasakan anugerah dalam kehidupan. Tapi kematian, dia merasakan adalah sebuah momok yang sangat menakutkan. Bagi orang percaya, kematian adalah sebuah pengenapan perjanjian dengan Allah. Bagi orang percaya, kematian adalah sebuah penggenapan dan kita akan menerima keselamatan yang sempurna, yang utuh. 1 Korintus 15 ayat 19 mengatakan, jikalau di dalam hidup ini saja kita percaya kepada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang di dunia. Jadi orang kalau dalam hidup ini hanya dalam hidup ini saja percaya kepada Yesus, itu orang paling malang. Sebab Yesus, dia sebagai yang sulung, sudah bangkit dari antara orang mati. Dan keselamatan yang dia berikan, itu utuh, sempurna, digenapi saat kita masuk melewati gerbang kematian itu. Biarlah itu mengubah paradigma kita tentang kematian. Sehingga kita tidak merasa itu adalah hal yang menakutkan, momok, bahkan kita pun segan untuk membicarakannya. Seolah-olah itu dikait-kaitkan dengan sebuah firasat. Saya katakan tidak. Ya, saya seringkali men-sharingkan ini kepada teman-teman supaya paradigma kita harus berubah dalam memandang arti sebuah keselamatan yang penuh dan sempurna di dalam Yesus. Dan di dalamnya bukan saja mencakup kehidupan yang fana di dunia ini. Namun keselamatan yang sempurna itu digenapi saat kita juga melewati yang namanya gerbang yang bernama kematian. Karena di sana kehidupan yang sebenarnya. Seperti yang dinikmati oleh Lazarus. Mari kita naikkan satu pujian.